Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan kali ini diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran melalui media online. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki semester genap, tepatnya pada bab 4 yang materinya kubaca Al-Quran dengan benar. Pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan menyampaikan materi mengenai hukum bacaan mad, meliputi mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Terlebih dahulu Bapak sampaikan kepada anak-anak mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ketiga, KD3, yakni memahami ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Pada pertemuan kali ini nanti kalian diharapkan setelah melakukan pembelajaran mampu untuk memahami mengenai hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Itu anak-anakku perlu diperhatikan. Setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan untuk mampu memahami hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Anak-anakku sekalian, ini ada sebuah gambar, tolong diperhatikan, tolong diamati ya, ini ada sekelompok siswa yang lagi membaca Al-Quran. Tentunya mereka adalah teman-teman kalian sendiri. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Sebagai umat Islam yang berpedoman teguh dengan Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai kaidah tajwid, maka perlu kita untuk memahami hukum-hukum bacaan, sehingga ketika nanti kita mengamalkan untuk membaca Al-Quran, bacaan kita sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, mari dicermati bersama, mari kita memahami bersama tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad dalam pertemuan kali ini meliputi mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Namun pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan menjelaskan atau menyampaikan keseluruhan dari mad-mad tersebut ya. Dalam pertemuan kali ini Bapak hanya akan menyampaikan mengenai mad silah dan mad badal. Anak-anakku sekalian, mari kita cermati bersama. Yang pertama adalah mad silah. Dari segi bahasa, mad artinya adalah panjang, sedangkan silah artinya adalah hubungan. Saya ulang kembali, mad artinya adalah panjang, silah artinya adalah hubungan. Sedangkan menurut istilah, mad silah adalah apabila ada hak dhamir. Ini perlu diperhatikan anak-anak. Apabila ada hak dhamir ya, hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh. Perlu diingat
apabila ada hak domir berharokat dhammah maupun berharokat kasroh, terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mad. Itu anak-anakku. Kalau kita mau memahami tentang mad silah, maka terlebih dahulu kita harus faham pengertian dari mad silah tersebut. Saya ulang kembali, tolong diperhatikan. Mad silah adalah apabila terdapat hak domir yang berharokat dhammah maupun berharokat kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mad. Itu anak-anakku. Kemudian mari kita memahami mengenai pembagian mad silah. Mad silah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mad silah qashirah, yang kedua adalah mad silah tawilah. Apa itu pengertian mad silah qashirah dan apa itu pengertian mad silah tawilah? Mari kita ikuti bersama. Mad silah qashirah itu dibaca pendek. Kriteria atau ciri-cirinya setelah hak domir tidak berupa hamzah. Anak-anakku, tolong diperhatikan, setelah hak domir tidak berupa hamzah. Dan cara membacanya dibaca satu alif atau dua harokat. Supaya kita bisa lebih paham, mari kita ikuti atau mari kita perhatikan contoh-contohnya. Ini anak-anakku contohnya, Bapak mengambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 255. Terlebih dahulu Bapak bacakan, nanti kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini anak-anakku. Ini tepatnya pada lafaz la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Ini ada hak domir, dia berharokat dhamma. Sebelumnya berupa huruf yang juga hidup dan setelahnya juga berupa huruf yang hidup namun bukan hamzah. Ngoten nggih. Ini adalah mad silah qashirah. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu dibaca panjang anak-anakku. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya huruf setelah hak domir berupa hamzah. Kan berbeda dengan mad silah qashirah. Kalau mad silah qashirah tadi kan huruf setelah hak domir tidak berupa hamzah. Tapi kalau mad silah tawilah, huruf setelah hak domir berupa hamzah. Dan panjangnya untuk mad silah tawilah ini dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Contohnya juga sama, Bapak mengambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Namun tempatnya berbeda. Tolong diperhatikan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Nah, contohnya terletak pada hak domir, pada lafaz 'indahu illa bi'idzni. Setelah hak domir ini terdapat hamzah, maka dinamakan mad silah tawilah dan panjangnya dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian anak-anakku, perlu kalian perhatikan ketika membaca Al-Quran bahwa ada hak domir yang tidak boleh dibaca mad. Nah, hak domir tersebut memiliki kriteria
atau ciri-ciri yang pertama, apabila hak dhamir jatuh setelah huruf yang mati atau sukun. Sekali lagi, apabila ada hak dhamir yang jatuh setelah huruf yang mati atau sukun, maka hak dhamir tersebut tidak boleh dibaca mat, melainkan harus dibaca pendek. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh di sebelahnya, ya. Bapak bacakan terlebih dahulu alaihima. Nah, hinya, ya, hinya dibaca pendek. Alaihima fihi huda. Haknya dibaca pendek, tidak boleh dibaca mat atau dibaca panjang. Kemudian yang kedua, juga tidak diperbolehkan dibaca mat apabila huruf sebelum hak dhamir, ini perlu digarisbawahi, huruf sebelum hak dhamir berupa huruf yang hidup, namun huruf setelahnya berupa huruf yang mati, ya. Perhatikan contoh di sampingnya, itu ada hak dhamir yang diharokati dhamma maupun diharokati kasroh, namun tidak boleh dibaca mat. Karena apa? Karena, ya, huruf setelahnya berupa huruf yang mati. Huruf setelahnya berupa huruf yang mati, maka harus dibaca pendek walaupun haknya adalah hak dhamir yang hidup. Cara bacanya lahul mulku bihil haqqo, enggak boleh dibaca bihil, enggak boleh, tapi harus dibaca pendek, ya. Itu anak-anakku, ada dua hak dhamir yang tidak boleh dibaca mat dengan kriteria-kriteria yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Maka ketika kalian membaca Al-Quran harus benar-benar diperhatikan sehingga bacaan kalian benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Melanjutkan mat yang kedua, anak-anakku, ya, ayo kita fokus, kita perhatikan. Yang kedua adalah mat badal. Secara bahasa, mat badal artinya adalah mat artinya panjang dan badal artinya adalah ganti. Menurut istilah, mat badal adalah apabila ada huruf mat, yakni alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat. Anak-anakku sekalian, tolong digarisbawahi, tolong diperhatikan, ya. Apabila ada huruf mat, yakni berupa wawu, ya, alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Untuk cara membacanya, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Supaya kita lebih paham, perhatikan contoh berikut. Contoh mat badal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini Bapak hanya menampilkan dari surat Ad-Duha ayat 4 dan Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 5 dan Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 2, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula tusqa min ainin aniyah ila fihim rihlatash syita'i wasyayif. Itu anak-anakku, ya. Dinamakan apa kok dinamakan mat badal? Sebenarnya dalam satu kalimat tersebut itu ada 2 hamzah. Yang pertama berupa hamzah yang hidup, yang kedua berupa hamzah yang mati. Maka hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf mat sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau harokat hamzah yang pertama itu adalah fathah, maka diganti alif. Contohnya walal akhiratu, ya.
Kalau harokat hamzah yang pertama dibaca dhamma, maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu. Contohnya minal ula. Kalau hamzah yang pertama itu diharokati kasrah, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya. Contohnya ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini makanya dinamakan mad badal. Kemudian anak-anakku, setelah kita melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada beberapa tugas untuk kalian dari Bapak. Tugasnya yang pertama, jelaskan pengertian mad silah. Yang kedua, tulislah satu contoh mad silah qashirah. Ketiga, tulislah satu contoh mad silah tawilah. Keempat, tulislah satu contoh mad badal. Dan kelima, bagaimana cara membaca mad badal. Itu tugas dari Bapak. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya bisa menyelesaikan tugas dari Bapak dengan tepat waktu. Pada akhirnya mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dari Bapak, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.